Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat terus, sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, senantiasa diberi kebahagiaan, dan yang paling penting, senantiasa setia menonton konten-konten saya di channel ini yang secara khusus membahas soal perkembangan terbaru dari timnas yang kita banggakan, yaitu Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan terdekat yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah yaitu menghadapi Jepang di tanggal 15 dan kemudian Arab Saudi di tanggal 19. Bulan ini ya teman-teman ya. Jadi hanya tinggal beberapa hari lagi. Nah, demi mempersiapkan pertandingan melawan tim terbaik dan tim nomor 1 di Asia ini, para pemain timnas Indonesia sudah berkumpul pada tanggal 10 kemarin. Sejumlah pemain diketahui sudah bergabung dengan tim di Jakarta, di mana berdasarkan informasi yang dihimpun teman-teman, sudah ada beberapa pemain abroad atau luar negeri yang telah bergabung. Misalnya kiper Martin Paes yang kemudian sudah berada di Jakarta sejak beberapa hari yang lalu, dia datang duluan. Kemudian back Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hubner. Kemudian juga ada fullback kanan Sandy Walsh, ada juga Yakob Sayuri dari Indonesia, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Ahan Pratama, dan beberapa yang lain teman-teman. Kemungkinannya saat video ini kalian tonton, para pemain itu sudah berkumpul semua. Karena hari ini saat saya rekam video ini itu sudah tanggal 11. Yang berarti hampir semua pemain ya sudah berkumpul dan bersiap menjalani latihan di hari pertama. Karena berkumpulnya kan kemarin. PSSI sendiri sebagaimana yang kita ketahui memanggil 27 pemain untuk bergabung dengan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk match day bulan November ini. Mereka dipanggil menjelang menghadapi Jepang pada tanggal 15 November dan kemudian Arab Saudi di 4 hari kemudian di Stadio Gelora Bung Karno. Namun teman-teman, kabar tidak baiknya adalah tidak lama setelah pemanggilan dilakukan, salah satu back andalan kita yaitu Mads Hilger, sebagaimana yang sudah saya pernah bahas, mengalami cedera saat memperkuat FC Twente di laga lanjutan Eredivisie musim 2024-2025, tepatnya pada 2 November saat Twente menang 1-0 atas Willem II pada Sabtu tanggal 2 November teman-teman. Mads Hilger yang turun sebagai starter hanya dimainkan selama 45 menit pertama. Tapi kabar baiknya dia sebenarnya sudah pulih dari cedera hamstringnya. Hal itu terlihat dari namanya yang kemudian masuk sebagai salah satu pemain starter saat FC Twente menjamu Ajax Amsterdam dalam lanjutan Liga Belanda. Mads Hilger bermain sebagai bek tengah, berduet dengan Max Bern. Ini bisa menjadi pertanda baik juga gitu ya bagi timnas kita, timnas Indonesia yang akan melawan Jepang dan kemudian Arab Saudi di bulan ini. Kehadirannya sangat dibutuhkan sih sebenarnya di lini belakang timnas. Nah, sebelumnya Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir itu sempat mengindikasikan bahwa sang pemain Mads Hilger maksud saya itu mungkin tidak akan diturunkan di laga melawan Jepang. Maka dari itu dia berharap Kevin Dix bisa ikut bergabung begitu. Tapi melihat pertandingan terakhir klubnya FC Twente, dia sudah dimainkan oleh pelatihnya, saya kira dia bakalan available gitu ya, bakalan ready untuk dimainkan saat nanti timnas Indonesia melawan Jepang. Nah, masalahnya adalah saat dia bermain bersama klubnya, dia kan kena sliding oleh pemain lawan dan harus ditarik pada menit ke-84. Ini seperti ya kabar buruk juga gitu ya. Dia sudah sembuh dari cederanya, kemudian sudah bermain bersama klubnya, ternyata dia harus ditarik keluar pada menit ke-84 karena merasa kesakitan setelah kena sliding oleh pemain lawan. Tapi mudah-mudahan kita berdoa saja dia baik-baik saja dan bisa datang ke Indonesia untuk membela timnas kita, timnas Garuda ketika melawan Jepang. Dia menurut saya pemain yang sangat luar biasa dan itu sangat dibutuhkan tenaganya gitu ya, untuk membantu timnas Indonesia ya memperkokoh barisan pertahanan timnas kita begitu. Jadi ya mudah-mudahan saja dia baik-baik saja gitu. Kemudian bagaimana dengan Kevin Dix?
Nah, ini sebenarnya breaking news, teman-teman, karena Kevin Dix dikabarkan sudah bisa bermain di laga timnas Indonesia saat nanti melawan Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dilangsungkan pada tanggal 15 November. Menurut sumber yang diperoleh oleh Okezone.com, proses perpindahan Federasi Kevin Dix dari KNVB Belanda ke PSSI itu sudah selesai. Masih berdasarkan sumber yang sama, Kevin Dix akan berangkat ke Indonesia dari Copenhagen, Denmark, menggunakan Qatar Airways pada Senin 11 November, berarti hari ini. Tapi nanti sekitar jam 9 malam berangkatnya. Dia dijadwalkan tiba di tanah air pada hari Selasa, besok berarti jam 3 sore. Ini tentu menjadi kabar yang sangat membahagiakan karena baik Max Hillegers maupun Kevin Dix ya bisa dimainkan saat laga penting melawan Arab Saudi dan kemudian Jepang utamanya begitu. Kehadiran pemain sekelas Kevin Dix ini sekali lagi sangat dibutuhkan bagi timnas Indonesia, terutama ya tadi gitu ya saat nanti melawan tim sekelas Jepang. Pilihannya menurut saya begini. Jika Max Hillegers benar absen, mudah-mudahan tidak gitu ya, maka Kevin Dix bakalan dimainkan Shin Tae-yong sebagai bek tengah sebelah kanan gitu ya, dalam formasi 3-4-3. Sedangkan jika Max Hillegers baik-baik saja dan bisa bermain begitu saat timnas Indonesia melawan Jepang, maka Kevin Dix bisa diplot sebagai wingback kanan yang sebelumnya diperankan atau diisi oleh Sandy Walsh. Dia bisa mengisi pos wingback kanan karena dia sendiri dikenal sebagai pemain yang versatile, gitu ya, versatile player alias pemain yang dapat beroperasi di beberapa posisi. Selain bisa bermain sebagai back tengah, dia juga bisa bermain sebagai fullback atau wingback kanan atau wingback kiri. Kemudian dia juga bisa bermain sebagai gelandang sentral hingga winger kanan atau winger kiri. Ini posisi-posisi yang bisa dia mainkan. Ini kelebihan yang sangat luar biasa dari seorang Kevin Dix. Kita sangat berharap gitu ya, baik Max Hillegers maupun Kevin Dix itu dapat bermain ketika timnas Indonesia melawan Jepang, teman-teman. Karena Jepang sendiri adalah tim yang belum pernah terkalahkan. Saya akan sedikit pesimis. Jepang akan mengalami kekalahan di pertandingan grup C karena Jepang adalah tim terbaik di Asia saat ini. Jepang adalah tim yang sudah berkali-kali gitu bermain atau masuk Piala Dunia dan diisi oleh pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Tidak jauh berbeda sih sebenarnya dengan Indonesia, tetapi pemain-pemain Jepang ini ada yang bermain misalnya di AS Monaco, kemudian ada di Liverpool, ada juga di Real Sociedad, La Liga. Memang satu pemain kita yaitu Jay Itzes juga bermain di liga yang tidak kalah elit, yaitu di Italia. Dan itu bisa saja nanti memberikan tekanan psikologis kepada para pemain Jepang. Tapi secara keseluruhan menurut saya Jepang jauh lebih diunggulkan. Akan tetapi meskipun demikian kita sangat dilarang untuk pesimis jauh sebelum pertandingan dimainkan, teman-teman, karena melawan Jepang dan kemudian Arab Saudi adalah momentum yang kita tunggu-tunggu, yang ditunggu-tunggu oleh timnas Indonesia untuk meraih hasil positif. Timnas Indonesia ditargetkan PSSI untuk bisa meraih 4 angka dalam 2 pertandingan tersebut. Artinya, Timnas Indonesia dituntut untuk seri saat melawan Jepang dan kemudian menang saat melawan Arab Saudi. Tambahan 4 poin bagi Timnas Indonesia itu sangat penting untuk keluar dari peringkat 5 klasemen grup C, yang artinya tambahan poin sangat dibutuhkan oleh Timnas Garuda, oleh Timnas Indonesia, untuk memperlebar kesempatan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, sekarang hingga memainkan 4 pertandingan di grup C, teman-teman, timnas Indonesia itu kan masih duduk di posisi 5 dengan 3 poin. Dan tentu saja ini bukan posisi yang menguntungkan, siapapun tahu soal itu. Timnas Indonesia hanya terpaut 2 angka dari Bahrain di posisi 4 atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh sebab itu, apapun kondisi dan situasinya, jika mau bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia harus memperoleh hasil positif saat nanti menjamu Jepang dan Arab Saudi.
melawan Jepang mungkin akan menjadi misi yang sangat berat begitu, apalagi kalau harus memperoleh hasil positif. Tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam permainan sepak bola. Apalagi jika benar kita nanti akan ketambahan kekuatan dari Kevin Dix yang bisa dimainkan. Ini akan menjadi, sekali lagi akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat luar biasa. Kita harus berdoa teman-teman agar Messi Hilgers gitu baik-baik saja, bukan fisiknya begitu, agar nanti bisa bermain saat Indonesia melawan Jepang. Begitu juga dengan Kevin Dix gitu ya. Kevin Dix kita doakan agar pemain ini sudah disetujui oleh AFC untuk membela timnas Indonesia di laga melawan Jepang. Jadi mari kita doakan sama-sama semoga Messi Hilgers di satu sisi yang sempat mengalami cedera kembali, artinya bukan mengalami cedera sih, artinya dia kan ditarik keluar karena disliding oleh lawannya begitu di laga terakhirnya bersama klub FC Twente. Mudah-mudahan dia baik-baik saja, tetap bugar prima fisiknya, tidak mengalami cedera apapun dan bisa datang ke Indonesia untuk membela timnas yang kita banggakan. Kemudian untuk Kevin Dix kita doakan juga semoga dia sudah didaftarkan ke AFC dan oleh AFC mendapatkan lampu hijau, artinya diperbolehkan untuk bisa dimainkan saat timnas Indonesia melawan Jepang, dan itu akan menjadi debut ya, menjadi malam debutnya bersama timnas Indonesia, dan syukur-syukur di malam debutnya Kevin Dix bisa memberikan hasil yang positif, yaitu bisa membawa Indonesia memenangkan pertandingan saat nanti melawan Jepang. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. I'll see you in the next video.